Selamat pagi semuanya. Iya. Tahun 2024 tanggal 22 Desember saya ada di sini, saudaraku ya. Saya berdiri di sini dan sekarang tanggal 21 Desember 2025 ya. Jadi sudah 1 tahun, sangat cepat sekali. Benar apa benar? Hari-hari ini saya seringkali ngomong harinya begitu cepat sekali. Benar apa enggak? Kok enggak ada? Benar enggak saudara? Ngerasakan gitu enggak? Iya ya. Hampir semua orang kalau dinone cepet banget nih. Ya, ini tanda paling tidak. Kalau saya guyon dulu itu kenapa harinya kok cepet begitu ya. Saya guyon ini saudaraku ya. Menurut pemikiran saya kenapa karena cepet harinya karena bumi ini puternya tanpa cepet. Karena tambang-tambang dikeruk ya, semua dikeduk dari bumi ini, jadi bumi ini jadi ringan begitu. Makanya muternya cepat. Ini guyon ya. Ya, kita baca dulu kitab Kejadian pasal 1 saudaraku ya. Ini tidak saya sampaikan tadi kepada Mulmet. Minta maaf ya saudaraku. Biasanya saya tuh tidak pernah ditanya PPT gitu. PPT itu apa toh? Aku rak gawe gitu saudaraku ya. Kalau memang saya tidak terbiasa seperti itu. Jadi apa yang ada di dalam pikiran saya hanya beberapa yang saya catat. Tapi biasanya muncul tambahan-tambahan begitu ya. Kejadian pasal 1 ayat 26 kita akan baca ini saudaraku ya. Iya, ini kalau kita baca ini, kita renungkan. Dan kalau pas perenungan, Roh Kudus tolong saudara dan pimpin saya percaya kebenaran yang berbicara di dalam hidup kita itu mengubah hidupmu dan hidupku. Amin. Nah, saya ulangi ya. Kalau kita baca firman Tuhan dan Roh Kudus tolong saudara dan saya mengungkapkan kebenaran itu. Dan kebenaran itu hidup, kau alami, hidupmu pasti berubah. Kalau belum berubah, minta untuk diubah Tuhan. Ya, pagi hari ini kita baca firman ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan apa? Manusia. Saudara dan saya ini manusia pilihan Tuhan ya. Menurut gambar dan rupa kita. Ini berkali-kali mungkin puluhan kita baca ayat ini saudaraku ya. Tapi seringkali ayat ini ya sudahlah begitulah saudaraku ya, kita membaca dan kita percaya saja. Tapi maksud saya adalah kita percaya tapi kita mesti mengalami. Tuhan sebenarnya kau ciptakan aku serupa dan segambar dengan kau tuh seperti apa sih begitu. Dan Tuhan ngomong begini, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Terus ayatnya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat selanjutnya, Allah memberkati mereka. Allah memberkati mereka. Sekali lagi, Allah memberkati mereka. Percayalah, berkat Allah itu menyeluruh dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Berkat rohani, berkat jiwani, berkat jasmani, dan berkat Allah itu ya saya membayangkan koyo apa sih Tuhan. Ya. Dan Tuhan ngomong gini. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu.
Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, ini dulu pernah dibahas. Beranak cuculah dan bertambah banyak, itu bermultiplikasi. Tapi mengandung arti karena Tuhan menciptakan manusia ini turut segambarnya. Sehingga ketika manusia memenuhi bumi, mereka melihat ada Allah-Allah, maksudnya begitu ya. Di dalam diri manusia itu. Jadi saudara kalau lihat saya, saudara lihat Allah di dalam diri saya. Amin. Itu yang dirindukan Tuhan. Itu hati Tuhan sejak semula ketika Dia menciptakan manusia. Dia merindukan bumi ini penuh kemuliaannya. Sehingga orang-orang itu benar-benar sadar bahwa Allah berencana sejak semula. Bumi yang diciptakan ini penuh dengan dirinya sendiri. Begitu saudaraku ya. Saya merenungkan ini, Tuhan, betapa luar biasanya Engkau menciptakan kami. Dan Engkau mempunyai tujuan yang begitu dahsyat luar biasa. Itu hati Allah sebenarnya saudaraku ya. Tapi manusia gagal. Dan akibat kegagalan manusia yang pertama itu dampaknya dahsyat banget saudaraku ya. Buka Roma 6 ayat 23, ini tahun lalu saya bacakan ayat ini. Roma 6 ayat 23 ini juga tidak tercatat saudaraku ya. Ayat tambahan gitu ya. Ini Roma 6 ayat 3 ya. Ayat 23 ya. Coba Roma 3 ayat Roma 3 ayat 23. Ya. Dikatakan begini, karena semua orang telah berbuat dosa. Ini kata Alkitab. Dan saya percaya firman Tuhan ini adalah kebenaran. Semua orang sudah berbuat dosa. Dan dikatakan dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sejak jatuhnya Adam dan Hawa di dalam dosa, semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Ya. Dan upah dosa cuma satu, maut, masuk neraka, mati, kekal. Oleh sebab itu kenapa kita gereja Tuhan memperingati Natal? Saya merenungkan ya, karena berapa waktu lalu Kohin WA untuk saya sampaikan firman, saya merenungkan saudaraku ya. Tuhan kira-kira apa ya pesan Natal itu kan banyak sekali saudaraku ya. Dan kita ada bertahun-tahun mungkin mendengar pesan-pesan Natal. Dan saya kemarin waktu kita berkumpul untuk doa siang itu, Kohin menyampaikan satu pertanyaan begitulah kepada kami ya. Menurut kita ini sebenarnya apa sih tujuan Tuhan datang di muka bumi, begitu saudaraku ya. Apa tujuan Tuhan datang? Apa tujuan gereja memperingati Natal? Ini mesti jadi perenungan saudaraku ya. Dan ini perenungan saya jawab karena Tuhan rindu. Dia melihat kemuliaannya lagi atas manusia saudara. Maka dia datang, dia membayar dengan harga yang sangat-sangat mahal. Supaya apa? Supaya dia melihat kembali akan kemuliaannya yang sudah hilang daripada manusia. Ya? Alkitab mencatat dia meninggalkan segala sesuatu. Dia mengosongkan diri, menjadi hamba, taat sampai mati di kayu salib. Dia meninggalkan kemuliaannya.
Dan kisah-kisah Natal kita dengar ceritanya, dia lahir di kandang, dia raja segala raja. Dia punya kemuliaan, dia punya segalanya. Dia diberi miskin, supaya apa? Supaya saudara dan saya dipulihkan kembali. Amin. Ini Natal, saudaraku. Sekarang kita buka Yesaya 9 ayat 5, saudaraku. Ini ayat menarik sekali. Saya berapa tahun lalu ya saya pernah sampaikan ini di gereja lain, saudaraku ya. Dikatakan begini firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ini Natal ya. Ya. Sebab ini nubuatan Yesaya 700 tahun kemudian digenapi. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Udah cuma titik di situ ya, koma ya, nanti ada kelanjutannya. Tapi ini menarik. Dikatakan seorang anak telah lahir untuk kita. Tapi perhatikan ayat selanjutnya. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Jadi ingat-ingat ini, kalau kita merayakan Natal, saudara mendapat hadiah kalau menurut saya ya. Hadiahnya seorang putra telah diberikan untuk kita. Terus ada embel-embelnya begitu ya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang apa? Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya. Siapa yang pernah dapat hadiah? Coba angkat tangan. Lu kok sidik men? Siapa yang pernah dapat hadiah? Nah gitu loh saudaraku ya. Saya bawa ini loh. Permen Kopiko. Siapa yang pernah makan permen Kopiko? Sudah percaya ini dalamnya permen? Percaya enggak? Ngomong isini tenan ini. Saya ngomong ini rasanya manis, percaya enggak saudara? Percaya enggak? Kenapa saudara ngomong bisa percaya kalau ini rasanya manis? Pernah makan enggak? Pernah. Karena pernah makan bisa bilang manis. Tapi kalau enggak pernah makan bilang manis berarti bohong. Karena belum pernah makan kok bisa bilang manis. Ya saya dikasih permen ini. Terus ini permen enak. Percaya enggak? Ya belum pernah makan, umpamanya saya belum pernah makan. Lah belum pernah makan kok saya bisa ngomong enak, ya enggak bisa saya jawab gitu saudaraku ya. Tapi percayalah permen ini karena saya sudah pernah makan, jadi ini permen enak, kasih kamu. Oh iya saya tak terima, tak kantongi. Karena dikantongi kadang lupa ke mesin cuci. Sesuk tak delok, wah saya utuh tak taruh di meja, tak biarin gitu. Terus ditanya sama yang kasih, kamu udah makan belum permennya? Belum. Udah kok, kenapa belum dimakan? Ya nanti saja gitu. Ya kalau permen ini bisa awet saudaraku ya. Tapi kalau saudara dikasih bingkisan isinya roti yang enak, terus saudara taruh terus, kira-kira bau enggak? Ya bau saudaraku ya. Saya waktu baca Yesaya ini, seorang putra diberikan kepada kita saudaraku ya. Dan diberi keterangan bahwa seorang putra ini ada gelar-gelar yang luar biasa di dalam diri putra ini saudara. Penasihat ajaib,
Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kita tahu semua, saudara mendengar semua. Masalahnya kita ngalami ini enggak, saudaraku, begitu. Ya. Kita ngalami enggak? Kalau bapamu, sorry. Seorang putra yang diberikan dalam hidup kita ini, dia penasehat yang ajaib dalam hidupmu. Engkau ngalami enggak? Ini mesti direnungkan, saudaraku. Saya dengar firman ini, saya ngomong, Tuhan, aku harus ngalami ini. Percuma kalau aku terima, diberi, tapi aku tidak ngerti isinya apa. Aku tidak pernah rasakan itu di dalam hidupku. Buat apa, saudara? Tidak ada gunanya. Makanya kekristenan, kalau kita cuma, ya bolehlah merayakan Natal dan sebagainya, dengar firman. Tapi kalau dalam hati kita ini tidak pengen ngalami, saudara akan digulung sama dunia ini, saudara. Makanya tidak heran hari-hari banyak orang Kristen, pendeta sekalipun murtad, saudara, meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena dia ngerti firman, dia dengar firman, tapi dia tidak ngalami firman itu, saudara. Ini jadi masalah besar nanti. Apalagi hari-hari ini luar biasa sekali. Ya, kemarin kan juga sharing namanya ChatGPT dulu, saudaraku. Bener enggak ya omongan saya, ChatGPT atau AI kalau bahasa saya ya. Saudara, anak-anak kita ini hari-hari ini di kamar saja kasih HP, dayem. Orang mangan iki lho ora apa-apa, saudaraku. Bener apa enggak? Ini luar biasa hari-hari ini. Ya. Saya cerita ini bukan pengen jelekkan anak saya sih enggak. Anak saya yang perempuan yang terakhir itu, saudaraku, itu kalau di kamar dia ngobrol bahasa Inggris. Bahasa Inggris pinter rak karuan anakku. Ngobrol sama siapa? Itu kalau zaman dulu udah dipasung. Dipikir gila. Kalau dia ngobrol sendiri di kamar. Dia enggak tahu lihat apa, baca apa, dia sangat ngajak ngobrol. Dia berimajinasi begitu, saudaraku. Wih, ini keren banget hari-hari ini, saudaraku ya. Jadi anak-anak kita ini punya teman namanya HP. Game berjam-jam. Lihat, tuh sekarang tuh lihat anak-anak kecil itu loh. Batita itu pegangnya HP, dayem. Ya. Biar orang tuanya tidak terganggu, anaknya kasih HP. Wah, dia scroll. Wah, lihat apa saja, saudaraku. Ini tantangan zaman ini. Jadi kalau saudara dan saya mengikut Tuhan, dengar firman. Tapi kalau saudara tidak punya hati untuk mengalami kebenaran, tersingkapkan kebenaran dalam hidupmu dan hidupmu, nanti kita akan jadi orang Kristen yang ya sudah Kristen gitu, saudara. Punya penasihat ajaib tapi tidak ngalami. Punya Allah yang perkasa. Berapa banyak orang Kristen yang stres. Padahal dia punya Allah yang perkasa. Ya. Raja damai. Mestinya hidup kita itu penuh dengan damai sejahtera. Amin. Ya. Kenapa bisa stres? Ya wes, aku tak healing tipis-tipis saja katanya ya. Sekarang bahasanya gitu, healing. Lah kowe apa loro? Ora, aku cuma pengen dolan. Ya boleh, saudaraku ya. Tapi ini harus jadi doa kita. Bapa yang kekal,
Tadi Koin ngawali betapa rindunya, harusnya kita punya kerinduan seperti itu. City of God. Ya. Kota yang kekal, yang indah, luar biasa. Kalau Bapak kita itu Bapak yang kekal, Dia pasti menginginkan hidupmu dan hidupmu mengalami kekekalannya. Amin. Ini Natal Tuhan yang kerjakan. Dia datang untuk memulihkan kemuliaannya yang dulu diciptakan pada manusia pertama. Dia rindu, kenapa? Karena memang dia rindu seperti itu, saudaraku. Pagi hari ini saya akan sampaikan lagi, kita buka Yohanes, Injil Yohanes pasal 17. Ini agak panjang ayatnya ya saudaraku, nanti kita pelan-pelan baca dan kita dengar hati Tuhan. Karena LAI memberi judul Yohanes 17 itu doa Tuhan Yesus. Ya. Dan saudara harus mengerti bahwa Yohanes 17 itu dekat sekali dengan Yesus ditangkap dan sebentar disalibkan. Sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan, dia berdoa untuk murid-muridnya pada waktu itu. Tapi nanti kita akan jumpai ayat ini bahwa Tuhan Yesus bukan hanya berdoa untuk murid-murid pada waktu itu. Ya, kita akan mulai dari ayat 9 sampai 26. Ya. Tuhan Yesus ngomong begini, aku berdoa untuk mereka. Ya mereka itu murid-murid pada waktu itu ya. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah apa? Milikmu. Perhatikan kata-kata ini saudaraku ya. Ini hati Tuhan. Dia waktu ngomong sama murid-muridnya berdoa, dia ngomong, Bapa, mereka ini milikmu. Ya, terus dilanjutkan ayat selanjutnya. Dan segala milikku adalah milikmu. Dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan dalam mereka. Jadi ini hati Tuhan. Dalam milik Tuhan. Milik Bapa. Apa yang dimiliki Bapa dimiliki Tuhan Yesus. Hidupmu dan hidupku ini sebenarnya milik siapa? Milik Tuhan. Jadi hari-hari ini renungkan hidup kita masing-masing saudaraku ya. Sebelum selanjutnya saya ini hampir kelompatan. Saudara. Tahun 2024 yang saya sebutkan tadi 22 Desember. Selesai saya firman kemudian ada pengumuman dan di pengumuman itu disampaikan pesan khusus sebenarnya buat gereja kita. Ya, dan pesan khusus itu disampaikan tahun 2025. Tema gereja kita adalah mempersiapkan jemaat yang layak bagi Tuhan. Saya kaget saudaraku. Saya doakan sepanjang tahun saya berdoa, Tuhan tolong kami. Kenapa sampai Tuhan sampaikan ini? Pasti ada tujuan dan maksud Tuhan. Supaya saudara dan saya semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, saya sering sharing sama Pak Agung kalau di gereja ya. Soal tema itu saudaraku. Saya percaya ketika Tuhan berbicara. Dia menginginkan, dia merindukan kita merespon dengan cara yang benar. Amin. Ya. Kenapa? Karena Tuhan rindu. Setiap saudara dan saya semakin sadar bahwa kerinduan hati Tuhan. Nanti ya ending dari ayat ini kita nanti akan baca betapa Tuhan tuh rindu benar-benar. Saudara dan saya dipersiapkan sungguh-sungguh untuk nanti menyatu dengan Tuhan. Ya. Ayat selanjutnya. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia.
Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ini hati Tuhan, saudara. Ya benar-benar rindu begitu ya. Seperti kalau kita tadi kembali kepada kitab Kejadian tadi, Tuhan rindu benar-benar dekat dengan namanya manusia. Ya. Itu ditulis benar-benar di kitab Kejadian, kita belajar. Ketika Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambarnya, dia intim dengan manusia. Dia bergaul dengan manusia. Terus ayat selanjutnya, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, Yudas Iskariot binasa, saudaraku ya. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Terus, tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Ya, terus, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Ini perhatikan saudara. Tuhan merindukan benar-benar menyatunya kita dengan Dia. Dan Dia benar-benar rindu saudara sadar. Ya. Saudara ini bukan orang-orang dunia. Amin. Identitas itu penting enggak? Penting enggak? Sangat penting saudara. Kalau sampai Tuhan ngomong identitasmu dan identitasku ini bukan dari dunia. Kalau saudara menyadari ini, engkau akan hati-hati dalam hidup di dalam dunia ini. Ini serius benar-benar. Kalau kita ini tidak tahu identitas kita, maka kita akan menjadi orang Kristen yang sembrono saudara. Hidup kita ini tadi ayat sebelumnya mengatakan milik Tuhan Yesus. Milik Bapa, milik Tuhan Yesus. Ini kita harus benar-benar merenungkan. Ini aja jadi doa Tuhan. Ya punya hati setiap orang yang percaya kepadanya. Itu benar-benar menjadi apa ya? Lagu yang paling tepat. Ku terhubung denganmu. Ya rindu akan hal itu saudara. Setiap saudara ini punya connect gitu dengan Tuhan. Dan ini bukan kadangkala, bukan hanya di gereja saja, tapi hari demi hari. Semakin kuat hubungannya. Karena saudara sadar bahwa identitasku ini memang bukan dari dunia. Kalau kemarin Koin ngomong, Abraham itu berkata, aku punya segalanya, aku makin kaya. Tapi dia ngomong ini bukan. Aku merindukan kota yang dibangun oleh Allah sendiri. Aku ini orang asing. Kita ini orang asing sebenarnya. Alien. Pernah lihat film Alien? Ya, alien yang nyasar ke bumi itu, dia punya apa ya? Alat gitu ya, yang bunyi titit terus digoleki mboe gitu ya, terus ketemu mboe balik lagi ke asalnya. Nah, saudara ini dan saya punya alarm atau alat Alkitab, ya menurut saya. Ini mesti kita baca, kita renungkan, kita alami. Saya mengatakan, Petrus kamu bukan berasal dari dunia. Wah, kowe makhluk aneh berarti. Enggak.
Memang asalku bukan dari dunia, karena Yesus ngomong seperti itu. Ya, ayat selanjutnya. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Tadi kan kalau kita baca kitab Kejadian tadi, Tuhan jelas memerintahkan manusia untuk beranak cucu, bertambah banyak. Supaya apa? Bumi penuh kemuliaannya. Ini Tuhan Yesus ngomong seperti ini. Sebenarnya kita ada tugas. Kita ada di muka bumi, tugasnya untuk apa? Tugasnya untuk supaya dunia ini melihat ada Allah di dalam hidupmu dan hidupku. Ya. Terus ayat selanjutnya. Mereka bukan dari dunia. Diulang lagi. Sama seperti aku bukan dari dunia. Ini jadi perenungan saudaraku ya. Dan pulang berdoa, besok berdoa. Sadari bahwa kebenaran ini adalah ya dan amin. Sementara saudara dan saya masih ada di dunia, ada tugas yang nanti kita akan baca lewat kebenaran ini. Terus, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Saudaraku, ada Mbak Tuhan, ini juga pernah dulu saya sampaikan ya. Dia menyampaikan seperti ini. Tuhan memang luar biasa mengeluarkan bangsa pilihan dari Mesir. Dengan kuasanya yang dahsyat. Dia mengeluarkan bangsa pilihannya keluar dari Mesir. Ya. Tapi dalam tanda kutip Tuhan susah mengeluarkan mengeluarkan Mesir dari hati bangsa pilihannya. Ya. Ini contoh saudaraku. Saudara dan saya sebelum terima Yesus, saudara ini memang orang berdosa. Orang dunia. Kebiasaan orang dunia, pikirannya dunia. Hatinya ya dunia, saudara. Tapi Tuhan ngomong kamu bukan dari dunia, karena aku sudah pilih kamu. Ya. Memang kita sudah dikeluarkan dari dunia, tapi sifat-sifat kita ini perlu dicuci kalau gitu ya. Pakaian kotor itu perlu dicuci. Dan Tuhan ngomong kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kenapa setiap orang percaya mesti baca kebenaran, merenungkan kebenaran, mengalami kebenaran? Kalau tidak, saudara nanti lupa jati diri kita. Saudara. Makanya tidak heran sekali lagi hari-hari ini. Ya. Banyaklah contoh saudaraku ya. Contoh saya sendiri aja lah paling gampang ya. Saya kadang-kadang masih suka bahasa Jawanya apik ngerasani. Nah bahasa kerennya gibah. Di sini ada yang masih gibah. Nah itu orang dunia saudara ya. Kalau hari-hari ini saudara dan saya gampang melihat kesalahan orang lain. Itu masih duniawi saudara. Pokoknya hal-hal yang duniawi itu negatif biasa. Dan Tuhan tidak mau seperti itu. Maka dia berdoa supaya saudara dan saya dikuduskan oleh firman Tuhan. Amin. Terus. Sama seperti yang kau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi saudara dan saya punya tugas saudaraku ya. Terus ayat selanjutnya. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Terus. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku
oleh pemberitaan mereka. Jadi saudara dan saya ini termasuk di dalam doa Tuhan Yesus. Amin. Ya. Ini jauh saudaraku, 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah berdoa. Berdoa buat siapa? Berdoa buat saudara dan saya. Ini keren banget tuh saudaraku. Ya. Dan saya percaya ini hati Tuhan. Oleh sebab itu bareng-bareng saudaraku ya, sama-sama hari-hari ini kita mengizinkan kebenaran untuk menguduskan hidup saudara dan saya. Ini hati Tuhan. Ya, terus ayat selanjutnya. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku. Dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Di dalam siapa? Di dalam kita. Allah yang ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Dia rindu. Ini kalau hati kita tidak rindu, wah ya kebacut saudaraku. Ini hati Tuhan, dia rindu. Menjadi satu dengan kita. Tidak ada heran kalau kita merayakan Natal, kita tahu persis bahwa Natal itu berbicara tentang Tuhan yang hidup di dalam dirimu dan diriku. Ini berbicara tentang dirinya sendiri, saudaraku. Karena saudara dan saya memang tidak layak untuk hal itu. Tidak layak. Saudara dan saya itu tidak layak sama sekali di hadapan Tuhan. Makanya Yohanes 3:16 itu mengatakan jelas sekali, karena begitu besar kasih Allah. Melampaui akal kita, saudara. Tapi dia lakukan itu. Supaya apa? Supaya agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ya. Ini panggilan atau doa Tuhan Yesus punya tujuan supaya dunia ini melihat itu. Orang dunia ngece kita. Ah Kristen, Kristen kok ngono. Tidak seperti itu. Nanti kalau mereka semua lihat kita, dia akan lihat, wih keren banget orang Kristen. Ada Tuhan di dalam hidupmu, aku lihat itu. Amin. Ya. Terus ayatnya habis. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya diulang lagi mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Ini Natal, saudaraku. Ini berita atau hadiah yang terbesar di dalam diri manusia. Bukan karena saudara baik, tidak. Karena Tuhan rindu kemuliaannya yang sejak semula diciptakannya di dalam diri Adam dan Hawa dipulihkan kembali atas umatnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh percaya bahwa ini hati-Mu Tuhan. Betapa Engkau merindukan dunia ini boleh melihat gereja-Mu menjadi satu dengan Engkau Tuhan. Sehingga setiap orang yang menjumpai kami, mereka boleh melihat Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa, biar apa yang kami dengar pagi hari ini, oleh anugerah-Mu, oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus, setiap kami
mengalami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus.